Bank Pembangunan Asia atau ADB menyatakan bahwa China akan tetap menjadi mesin pertumbuhan terbesar bagi ekonomi dunia meskipun mengalami perlambatan. Dikutip dari CNBC, Jumat 12 April 2024, meskipun pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan turun menjadi 4,8% di 2024, lebih rendah dari target pemerintah sekitar 5%. Tetapi negara tersebut masih akan menyumbang sebagian besar pertumbuhan di Asia dan dunia. Ekonom ADB, Albert Park, menyatakan China akan tetap penting dalam beberapa waktu yang akan datang. Meskipun pertumbuhannya melambat, China diperkirakan akan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, India juga menjadi sorotan sebagai saingan China di Asia. Meskipun ekonomi India tumbuh pada tingkat yang cepat, pertumbuhan ekonominya masih lebih kecil dibandingkan dengan China. Namun begitu, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi India akan mencapai 7% pada tahun 2024 dan 7,2% pada tahun 2025. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di negara maju diproyeksikan akan melambat, dengan pertumbuhan PDB Amerika Serikat dan Jepang yang diprediksi akan turun. Namun, permintaan domestik yang kuat di Asia berkembang diperkirakan akan menutupi perlambatan pertumbuhan di China. ADB juga memperkirakan bahwa inflasi di Asia Pasifik akan sedikit melambat tahun ini, meskipun harga energi meningkat. ADB menggarisbawahi pentingnya China dalam perekonomian global meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan. China tetap menjadi motor utama bagi pertumbuhan di Asia, sementara India menunjukkan potensi sebagai alternatif menarik bagi investasi. Meskipun demikian, tantangan bagi China tetap ada dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan meningkatnya persaingan regional. Di sisi lain, India perlahan-lahan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi di Asia. Produsen mobil listrik Tiongkok BYD gagal berinvestasi di India. Proposal investasi pabrik yang senilai $1 miliar Amerika di India ini tidak dapat terrealisasi oleh karena tidak disetujui pemerintah India. BYD sendiri berencana untuk bekerja sama dengan Mega Engineering and Infrastructure Ltd yang berbasis di Hyderabad untuk membangun pabrik mobil listrik di negara dengan populasi terbesar kedua di dunia itu. Sebelumnya, BYD telah mengajukan proposal investasi pada bulan ini. BYD dan Mega Engineering Infrastructure Ltd mengajukan proposal kepada regulator India untuk membentuk usaha patungan, yang dimana rencana jangka panjangnya adalah membangun jajaran mobil listrik lengkap merek BYD di India dan hatchback hingga model mewah. Rencana investasi di India merupakan bagian dari ekspansi global BYD untuk bisa melawan dominasi Tesla yang masih memimpin di pasar EV dunia. Jika investasi di India disetujui, maka BYD akan hadir di semua pasar mobil global utama kecuali Amerika Serikat. Namun pengajuan ini kemudian ditolak oleh pemerintah karena masalah keamanan. Mengutip Reuters, salah seorang pejabat India menjelaskan bahwa Departemen Perdagangan India, Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri telah meminta pendapat dari departemen lain mengenai proposal investasi tersebut dan menyimpulkan bahwa adanya kekhawatiran keamanan sehubungan dengan investasi China di India ditandai selama musyawarah. Satya Nadella dari Microsoft, Sundar Pichai dari Google dan Alphabet, dan Arvind Krishna dari IBM.
Ketiganya termasuk di antara sekian banyak direktur eksekutif atau CEO perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar triliun dolar, perusahaan terbesar di dunia. Bisa dilihat, India adalah rumah bagi ketiga pengusaha ini. Jika kita melihat data 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, jumlah CEO laki-laki di Asia Selatan menunjukkan tingkat pertumbuhan paling pesat, yaitu 3 kali lebih cepat dibandingkan 1 dekade lalu. Orang India saat ini merupakan 10% dari CEO perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas. Sementara itu, penduduk Asia Selatan hanya berjumlah 1,6% dari populasi Amerika. Jadi, apa yang membuat mereka begitu istimewa? Ketika India berada di bawah penjajahan kerajaan Inggris, India berfokus pada pengembangan sistem pendidikan progresif. Sejak didirikan pada tahun 1950, Institut Teknologi India atau IIT memiliki 23 kampus di seluruh negeri. Sistem pendidikan India sangat sulit, termasuk IIT. Hanya 0,5 pelamar yang diterima di IIT. Tingkat penerimaan ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Universitas Harvard atau Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ketiga CEO yang disebutkan di atas mengenyam pendidikan di universitas ini. Namun India saat itu masih sangat miskin. Sumber daya manusia yang terlatih di bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Terlebih lagi, penjajahan Inggris di India mempopulerkan penggunaan bahasa Inggris di seluruh negeri. Hal ini terbukti sangat efektif di negara yang luas ini, di mana lebih dari 300 dialek berbeda digunakan untuk berkomunikasi. Pada tahun 1960, Presiden Amerika saat itu, Mr. Lyndon B. Johnson, memutuskan untuk membuka perbatasan Amerika bagi imigran di seluruh dunia. Sebelumnya, kebijakan Amerika Serikat sangat restriktif terhadap imigran asal Asia. Akibatnya, warga negara India khususnya kalangan intelektual mulai bermigrasi ke Amerika Serikat. Antara tahun 1960 sampai 1990, jumlah orang India yang tinggal di Amerika Serikat melonjak lebih dari 30 kali lipat. Dari 12.000 menjadi 405.000. Pada akhir tahun 1990-an, gelembung.com mulai membengkak. Dan pada tahun 1997, rata-rata 1 dari 3 rumah tangga memiliki komputer. Waktu yang dihabiskan menggunakan komputer atau produk serupa meningkat 3 kali lipat. Pelatihan yang tepat dalam jurusan STEM dan kefasihan berbahasa Inggris yang kuat mengubah imigran India menjadi sumber tenaga kerja murah bagi startup teknologi di Silicon Valley. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja asal India, tidak dapat dipungkiri memunculkan individu-individu yang luar biasa. Meskipun jumlah penduduknya hanya 1% dari populasi Amerika Serikat, warga negara India menyumbang 6% dari total angkatan kerja di Silicon Valley. Hingga 70% dari visa berstatus H-1B yang mengizinkan maksimal 6 tahun bekerja di Amerika Serikat diberikan kepada orang India. Meskipun terjadi brain drain yang disebabkan oleh imigrasi besar-besaran orang India ke Amerika Serikat, fenomena ini dianggap sebagai kekuatan pendorong bagi India untuk berkembang lebih jauh. Ada peningkatan jumlah startup di India dalam beberapa tahun terakhir.